Selamat siang semuanya, saya Amelia Vega bersama rekan saya Della Teresia. Kami dari Universitas Katolik Musi Caritas. Hari ini kami akan mempresentasikan riset investasi kami yang berjudul Undervalue but Strong, Analisis Investasi Bank BRI di Tengah Transformasi Digital dan ESG. Ini adalah kajian akademis, bukan saran investasi profesional. BRI telah bertransformasi dari bank UMKM menjadi bank digital. Namun, sahamnya kini diperdagangkan di valuasi terendah sejak pandemi. PBF hanya 1,22 kali. Pasar bereaksi negatif terhadap penurunan laba pada tahun 2025. Padahal ini adalah keputusan strategis manajemen untuk membersihkan neraca, bukan tanda bahaya. Proyeksi kami, skenario base menarikkan harga Rp4.800 dengan return 46,8%. Bahkan di skenario bear, downside-nya hanya 5,2%. Dengan dividen yield 10,7%. Peluang ini terlalu menarik untuk dilewatkan. Tesis kami terdiri atas 3 faktor utama. Yang pertama, permintaan industri yang kuat. Penetrasi kredit Indonesia masih jauh di bawah Vietnam. 3 dari 4 segmen bisnis BRI diproyeksikan tumbuh 2 digit. Dan yang kedua, pendapatan yang resilient. Pendapatan bunga besi tumbuh CAGR 27,5% dari tahun 2021 hingga tahun 2025. Laba diproyeksikan pulih ke 63.000 triliun di tahun 2026, naik menjadi 10,3% dari tahun ke tahun. Dan yang ketiga, margin yang terjaga kuat. NIM 7,81%, tertinggi di antara bank BUMN, didukung kasa rasio 70,61%. BRI berdiri sejak tahun 1895 dengan total aset 2.135 triliun dan 140,5 juta nasabah. Penggerak nilainya, kredit mikroreal sebesar 18,24%, BRI Mobile dengan 40 juta pengguna aktif, agen BRI Link dengan 1,19 juta agen, dan BRI API dengan 500 mitra developer. Di semua indikator kunci, BRI memimpin industri. NIM unggul 251 basis point dari rata-rata, kasa jauh dari di atas rata-rata, kredit tumbuh lebih cepat, ROE lebih tinggi. BRI bukan sekadar ikut rata-rata, tetapi BRI juga mendefinisikan rata-ratanya. Melanjutkan dari Amelia, kalau kita lihat grafiknya, penurunan laba 2025 adalah fenomena saat pendapatan bunga bersih tetap naik 5,5%. Penyebabnya bukan bisnis yang memburuk, tapi kenaikan provisi 20,8% sebagai langkah defensive management sebelum ekspansi. BRI punya 3 benteng pelindung margin, yaitu yang pertama, kasa 70,61% sebagai sumber dana bunga yang stabil. Kedua, bauran kredit memiliki berbagai variasi yang menghasilkan NIM tinggi di bank BUMN. Ketiga, efisiensi digital dengan migrasi ke kanal digital memangkas biaya transaksi hingga 85%. Inilah inti tesis kami. PBV saat ini 1,22 kali, sementara rata-rata historis 5 tahun adalah 2,1 kali. Artinya, BBRI diperdagangkan dengan diskon 42% dari nilai wajar historisnya. Pasar selalu membaca ini sebagai sinyal negatif permanen. Kami membacanya sebagai peluang. Kami merekomendasikan untuk membeli saham BBRI dengan target harga 4.800 dan total return termasuk dividen 56,8%. Tentu terdapat risiko membeli saham BBRI. Kompresi NIM, kenaikan NPL mikro digital, persaingan bank digital, dan risiko siber. Mitigasinya sudah kuat, NPL coverage 178,1%, dan arsitektur zero trust. Di sisi ESG, BRI patut diapresiasi. ESG score S dan P 74 dari 100 di persentil ke 95, rating MSCI A 4 tahun berturut-turut, dan 64% portofolinya sudah merupakan keuangan berkelanjutan. Kesimpulannya, pada harga 3.270, profit risk atau reward BBRI sangat asimetris, potensi naik 57%, risiko turun 5%. 3 tesis kami terbukti secara fundamental. BBRI adalah investasi pada masa depan keuangan inklusif Indonesia, didukung valuasi murah, ekosistem digital yang matang, dan komitmen ESG ke depan. Rekomendasi kami membeli saham BBRI dengan target 12 bulan sebesar 4.500. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.